Ya, selamat datang di perkuliahan basis data. Ini sudah masuk di materi yang paling akhir gitu ya. Jadi 14A itu adalah materi terakhir dan nanti 14B itu hanya latihan gitu ya. Nah, di 14A ini kita akan belajar hal akhir yang akan kita implementasikan di trigger salah satunya, yaitu tentang yang namanya signal error. Nah, apa itu signal error? Yang pertama, sebelum kita belajar signal error, saya mau review dulu trigger kalian supaya kalian nanti bisa nyambung waktu kita bicara soal signal error. Nah, misalkan kita ada trigger untuk memeriksa nilai, ini ya, nilai gaji pegawai. Jika nilainya negatif, maka saya jadikan nilainya 0, gitu ya. Nah, maka dari itu caranya seperti yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, delimiter pasti, gitu ya. Ada create trigger, ini triggernya trigger before, jadi sebelum masuk, gitu ya, jika gajinya kurang dari 0, maka disama dengankan 0. Nah, makanya di sini jika new titik salary, jadi saya ingatkan kembali, new titik salary, new itu adalah objek yang terbentuk saat kita itu menjalankan trigger insert, gitu ya, atau trigger update, ya. Kalau delete hanya old, kalau update ada new dan old harusnya. Kalau insert hanya new, gitu ya, itu saya ingatkan kembali. Nah, jadi jika nilai yang mau masuk, nilai-nilai baru yang mau masuk, new titik salary kurang dari 0, maka salary-nya disama dengankan 0. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, misalkan kita mau membuat trigger untuk mencegah suatu query dieksekusi, ya. Nah, di sini sebelum suatu data employee dimasukkan ke tabel employee, dipastikan bahwa Dino itu adalah department number dari employee yang akan dimasukkan. Jika Dino-nya itu tidak ada di tabel department, artinya apa? Artinya Dino ini invalid. Nah, maka maunya adalah menggagalkan proses insert. Kalau kalian lihat, atasnya sama, gitu ya. Kemudian di sini jika Dino-nya tidak null, jadi Dino-nya ada, tapi ada if lagi, jika not exist artinya saat diselect dari tabel departemen, Dino itu tidak ada. Maka jika Dino-nya not exist, gagalkan proses insert, gitu ya. Nah, bagaimana cara menggagalkannya? Nah, inilah yang akan kita bahas nanti di signal error, gitu ya. Nah, signal error itu di sini judulnya adalah saat sesuatu terjadi. Nah, itu ya, harus diberikan penanda bahwa ada kesalahan, harus ada message, gitu ya. Dan kemudian proses harus terhenti. Nah, signal error akan melakukan itu. Jadi trigger ini bisa menggunakan signal error untuk memberitahu jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, gitu ya. Nah, misalnya apabila data sudah diinput, nggak boleh diinput ulang. Kemudian signal error bisa mengeluarkan pesan kesalahan juga, gitu ya. Jadi itu kegunaan dari signal error. Gitu ya. Jadi signal error nanti memberikan sinyal ke kita bahwa terjadi kesalahan pada proses trigger yang berjalan. Ya, karena proses trigger itu berjalannya juga tidak kita panggil secara manual ya, tapi pokoknya kita apa namanya memanggil eventnya yang ada triggernya maka triggernya jalan, gitu ya. Nah ini adalah sintaks dari signal error itu sendiri, gitu ya. Oh, sintaksnya kelihatan panjang, tapi tenang aja, kita akan pelajari ya yang simpel aja, karena ini ya materi terakhir hanya tambahan saja untuk memperkaya kalian sekaligus untuk menambahkan bagaimana kalau kita itu ingin membatalkan sebuah trigger berjalan, gitu ya. Nah, tadi seperti saya bilang, gitu, signal error itu mengembalikan apabila terjadi error, gitu ya. Kemudian dia memberikan pesan, gitu ya. Dan pesan ini juga bisa kita set nantinya, gitu ya. Dan kemudian nanti ada juga error number yang akan kita set. Tapi error number ini nggak boleh sembarangan ya, karena kalau error number-nya kita set yang aneh-aneh, khawatirnya bentrok dengan internalnya database-nya, gitu ya. Nah, jadi seperti di sini dibilang gitu ya, yang tadi saya jelaskan ada apa SQL state gitu ya, terdiri dari 5 karakter gitu ya. SQL state itu nanti berisi signal statement tapi tidak boleh diawali dengan 00 gitu ya. Kenapa? Karena kalau 00 itu gitu ya, itu mengindikasikan sukses ya, tidak valid untuk sebuah signal error gitu ya. Kita langsung ke contohnya aja karena ini sangat sederhana. Nah, ini yang tadi untuk mencegah suatu query dieksekusi, gitu ya. Tadi kan
sampai di dalam if-nya, jika not exist, hanya ada komen menggagalkan. Nah, sekarang menggagalkannya kita pakai signal error. Nah, di sini pakai signal SQL state, gitu ya. Ini angkanya tidak dimulai dengan 2 angka 0. Misalkan kita amannya pakai 1, 2, 3, 4, 5, ini aman, gitu ya. Signal SQL state 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. Set message text sama dengan nomor departemen salah. Message tag ini sebuah semacam variabel untuk bisa kita isi dengan pesan kesalahan. Ya. Oh ya, ini juga ada kesalahan, ini petiknya harusnya petik 1 biasa semua ya. Ini ada kesalahan ketik di sini. Oke, hanya gitu aja gitu ya. Maka jika nanti dia masuk ke dalam kondisi ini, langsung dia akan berhenti triggernya, tidak jadi insert. Ya. Karena ini before insert kan, maka insertnya akan dibatalkan kalau ada signal error. Perintah di bawahnya langsung stop, gitu ya. Oke. Nah, selain signal error, ada tambahan juga satu lagi. Ini adalah masalah yang sering kali terjadi, gitu ya, saat kita membuat trigger. Nah, ini contohnya di before trigger. Nah, seperti ini. Kita bisa membuat sebuah infinite loop. Nah, saat kita itu men-trigger pada tabel yang sama. Misalkan kayak gini. Saya bikin trigger namanya test trigger. Lalu dia jalannya adalah setelah ada update pada tabel dengan nama myTable, gitu ya, pada tabel dengan nama myTable setelah ada update, maka dia menjalankan for each row update myTable juga, mengupdate table yang sama ya. Set name sama dengan Batman, where ID sama dengan new titik ID. Pertanyaannya adalah, saat update di dalam trigger ini berjalan, maka sebenarnya setelah update ini berjalan, dia akan manggil ini lagi. Kenapa? Karena ini after update on my table. Sedangkan yang di dalam trigger, update my table. Maka dia akan jalan terus gitu ya. Infinite loop yang akhirnya ya hang. Gitu ya. Nah, itu perlu dicermati. Gitu ya. Mungkin itu aja tambahannya. Nanti akan ada latihan yang bisa kalian akses di ULS slide ini gitu ya. Nanti silakan mengerjakan latihan dan mengikuti mekanisme di kelas masing-masing. Oke, begitu saja. Semoga penjelasan singkat ini dapat dipahami dan semoga kita selalu sehat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.